Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Selamat Hari TV? Kembali program Sebenarnya Anda Tahu hadir untuk Anda. Dan edisi kali ini tentunya kita akan membahas tema yaitu pembatasan jam main organ tunggal di malam hari. Nah, tadi bersama saya dua orang narasumber yang begitu hebat dan juga beliau merupakan orang yang paling berpengaruh di Kota Lubuk Linggau. Baik, yang pertama ada Bapak Wali Kota Lubuk Linggau, Bapak Haji SN Pranaputra Sohe. Dan yang kedua ada Kapolres Lubuk Linggau, Bapak AKBP Dwi Hartono. Langsung saja kita sapa. Apa kabar Pak Wali? Alhamdulillah. Luar biasa sekali hari ini ya. Pak Kapolres luar biasa hari ini. Waduh. Hari ini tentunya kalau boleh tahu nih Pak, tadi habis sholat Jumat ya? Di sholat Jumat di mana tadi? Di Masjid Al-Marhamah. Al-Marhamah, pastinya keliling ya Pak ya, safari tentunya. Nah pemirsa, kali ini kita akan membahas yaitu pembatasan jam main organ tunggal di malam hari. Seperti yang kita ketahui tentunya, Kapolres Lubuk Linggau AKBP Dwi Hartono gencar sekali menghimbau warga tentunya yang mengadakan hiburan di malam hari. Nah tentunya hiburan malam hari ini dibatasi hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Nah Bapak saya di rumah yang mungkin masih belum tahu nih ini kenapa dibatasi tentunya. Kita akan tanya langsung sama Bapak Kapolres Lubuk Linggau AKBP Dwi Hartono. Baik Pak Kapolres nih, kalau boleh tahu nih Pak, ini mengapa sih Pak harus dibatasi di pukul 22 waktu Indonesia Barat nih Pak? Ya, jadi terkait dengan himbauan kami terkait dengan masalah pembatasan jam terutama organ tunggal di malam hari, terutama pembatasan sampai jam 22.00 itu tujuannya adalah apabila lebih dari pukul 22.00 kegiatannya bukan kegiatan formal lagi. Banyak keuntungan apabila kita bisa membatasi dari kegiatan organ tunggal tersebut. Antara lain ada 3 keuntungannya. Pertama adalah terkait dengan masalah peredaran narkoba terutama. Karena pada saat kita kegiatan organ tunggal lebih dari pukul 22.00 tentunya kegiatan resmi sudah selesai dan itu hanya tinggal hiburan. Gitu. Oleh sebab itu terkait dengan masalah narkoba, kita berusaha untuk tidak menyediakan tempat untuk orang dapat menjual maupun membeli maupun mengedarkan terkait dengan masalah narkoba. Itu pertama. Yang kedua tentunya apabila lebih dari pukul 22.00 kita tentunya terkait dengan masalah Kamtibmas, masalah penganiayaan, terkait dengan masalah perkelahian, tentunya kita bisa mengeliminir. Tidak mungkin orang berkelahi itu pada saat jam-jam formal, pada saat jam-jam resmi mereka akan berkelahi, tetapi pada saat nanti setelah itu pukul 22.00 mereka tentunya sudah acaranya musiknya udah musik yang lain, sehingga pada saat musik itu sudah musik house ataukah musik yang lebih keras lagi, tentunya akan membawa dampak-dampak bisa menimbulkan perselisihan bagi yang hadir, itu terkait dengan masalah perkelahian. Yang ketiga adalah terkait dengan masalah curanmor. Kalau sudah di atas jam 11 malam, pengunjung bukannya lebih sedikit, tetapi pengunjung itu akan lebih banyak. Bukan yang undangan resmi, tetapi undangan yang tidak resmi juga akan hadir di situ. Tentunya 3 hal itu menjadi tujuan utama saya untuk menghimbau untuk organ tunggal itu hanya sampai pukul 22.00. Benar sekali. Nah, jadi ini memang benar-benar untuk kita agar tidak berdampak yang lebih dalam lagi ya Pak ya, seperti itu. Tapi apakah untuk masyarakat Lubuk Linggau nih dan sekitar ini, apakah sudah ada dari masyarakat ini yang sudah mengerti nih untuk apa yang diharapkan sama Bapak Kapolresnya sendiri? Saya sudah ada beberapa program saya terkait dengan masalah kegiatan sosialisasi. Pertama, kemarin saya sudah mengumpulkan Babin Kamtibmas saya suruh mereka untuk turun ke lapangan untuk mensosialisasikan terkait dengan pembatasan jam 22.00 ini. Kemudian selain itu juga saya minggu depan juga akan mengadakan tatap muka dengan tokoh-tokoh masyarakat terkait dengan sosialisasi pembatasan organ tunggal sampai pukul 22. Nah, terkait dengan apa yang himbauan saya ini, saya juga berharap banyak dari Bapak Wali Kota Wali Kota Lubuk Linggau untuk mendukung kami, sehingga yang tadi 3 hal kekhawatiran saya itu lebih bisa kita kendalikan kalau memang betul-betul beliau nanti
terbitkan perwali sehingga kita bisa menekan dari 3 angka yang tadi saya sampaikan dari awal. Benar sekali. Nah, dan juga tentunya Pak Kapolres ya, untuk harapan ini tentunya tidak luput dari dukungan dari Pak Wali Kota Lubuk Linggau ya. Nah, baik, kita beralih ke Pak Wali Kota Lubuk Linggau nih. Pak Wali, kalau boleh tahu nih, kalau menurut Pak Wali nih, harapan dari Pak Kapolres ini sendiri ini bagaimana, Pak? Ya, ini cukup baik dan kita akan menyambut baik ide ini ya. Dan kita nanti akan kita kompromikan ya, kita bicarakan dengan pihak-pihak terkait yang lain, seperti nanti ada DPR ya, terus ada pemerintah sendiri, ada perangkat-perangkatnya dari camat sampai lurah-lurah dan apabila perlu sampai RT ya. Untuk hal ini kita bicarakan bersama dan dirembukkan bahwa apa yang diungkapkan oleh Pak Kapolres tadi tentu akan kita ungkapkan. Dan ini sebenarnya juga kita sudah menunggu lama ya, karena kenapa? Karena percuma kalau kita membuat aturan tanpa ada penindakan. Nah, kenapa? Adanya aturan itu biasanya ada pelanggaran. Nah, maka dari itulah aturan ini dikuatkan dan nanti yang bisa menindak itu adalah nanti aparat kepolisian. Jadi kalau ini sudah dikeluarkan idenya oleh Pak Kapolres, maka kita berharap setelah dikeluarkannya aturan ini, itu bagi yang melanggar ini bisa ditindak tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan kita sudah paham semua, tadi sudah disampaikan Pak Kapolres, yang paling utama sebenarnya kalau sudah lewat jam malam tersebut itu mengganggu ketertiban umum ya. Tidak semua orang itu senang mendengar musik-musik, apalagi yang memang mungkin itu mengganggu daripada Kenyamanan, Pak ya. kenyamanan orang mau istirahat, tidur dan sebagainya. Nah, sebenarnya ini adalah kebiasaan yang tidak baik. Maka dengan itu kita mencoba mengambil hikmahnya, mudah-mudahan dengan kegiatan ini, dengan ide ini kita bisa mengembalikan bahwa ini harus menjadi tradisi yang baik. Kita melakukan upaya resepsi, pernikahan apapun ya, itu tepat pada waktunya dan selesai pada waktunya. Jadi tidak melewati itu. Benar tadi yang disampaikan Pak Kapolres bahwa kalau sudah lewat jam 10, itu 11 kadang-kadang bukan tuan rumah lagi. Sudah pihak-pihak lain dan kadang-kadang juga tidak banyak pertamanya, tidak ada undangan lagi. Undangan sudah selesai, sudah berganti dari pihak-pihak lain yang juga memanfaatkan kesempatan itu. Maka dengan itu sekali lagi ya, saya juga menyambut baik ini dan insya Allah mulai Senin nanti kita bicarakan bersama ya, antara DPR, pihak pemerintahan kota ya, kemudian nanti kita mengeluarkan perwal. Harapan kita DPR itu supaya nanti perwal ini lebih diperkuat lagi dengan perda. Dan nanti kita bicaranya tidak hanya berkaitan dengan jam malam ini saja, jam hiburan malam ini saja, organ tunggal khususnya. Karena kan banyak kajian-kajian yang lainnya, nanti redaksional dan sebagainya. Nanti orang salah persepsi tentang hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan ini ya. Dan untuk itulah kita harus bahas lagi secara bersama-sama dan doakanlah ya, mudah-mudahan mulai sekarang Pak Kapolres sudah memberikan sosialisasi ya. Tanknya mungkin kita awal Januari 2019 sudah harus berlaku kepada seluruh masyarakat di Kota Lubuk Linggau. Jadi bertahap, ide dikeluarkan, kita sedang membahasnya dulu bersama-sama, kemudian membuat payung hukumnya, kemudian sosialisasinya sambil berjalan kita sosialisasi. Nah, kemudian awal tahun mungkin di tahun baru kita bisa melakukannya. Karena ada juga nanti seperti ini kan, tahun baru orang mau merayakannya kan, mungkin ada organ tunggal, ada musik di atas jam 12 kan. Artinya ada aturan, mungkin ada pengecualian berkaitan hari besar seandainya gitu kan, ataupun apa ya. Nah, makanya gitu yang perlu kita bahas. Ya, yakinlah bahwa kita akan support, yakinlah bahwa ini akan kita keluarkan sebelum
tahun 2019 dan insya Allah akan kita berlakukan di tahun 2019 ke depan. Benar sekali. Dan juga- seterusnya. Dan seterusnya. Dan juga tentunya sama seperti tagline kita ya Pak ya, Lubulingga menuju Lubulingga Madani tentunya ya. Baik, masih banyak saya pertanyaan akan saya berikan atau saya pertanyaan untuk Bapak-Bapak tentunya. Tapi saat lagi karena ada yang akan lewat tentunya buat pemirsa di rumah. Jangan kemana-mana, selain satu sini saya akan kembali tetap bersama kami di Sebaiknya Anda Tahu.